Assalamualaikum, hai semuanya. Hari ini saya mau masak lauk berbahan dasar ikan dan tempoyak. Nah, pernah mendengar tempoyak nggak? Tempoyak itu fermentasi dari buah durian. Jadi durian mateng, diambil dagingnya, kemudian dimasukin garam. Jadi bisa kita gunakan sehari sesudahnya, 2 hari sesudahnya, bisa kita simpan di dalam kulkas. Jadi dengan tempoyak itu kita bisa mengolah ikan. Nah, hari ini saya kebetulan menggunakan ikan tapa. Ikan tapa ini sejenis ikan air tawar. Ikan air tawar yang bentuknya seperti ikan patin. Jadi kalau kalian nggak punya ikan tapa, nggak ketemunya ikan tapa, boleh kalian ganti dengan ikan patin, ikan mas. Yang penting ikan air tawar, bukan ikan laut ya. Jadi hari ini dengan menggunakan tempoyak ini dan ikan tapa, saya akan memasak 2 macam sekaligus dengan bumbu yang sama, yaitu brengkes tempoyak atau pepes tempoyak dengan gulai tempoyaknya. Jadi perbedaannya, kalau gulai itu menggunakan kuah, kalau brengkes tidak menggunakan kuah. Mau tahu caranya? Saksikan videonya sampai selesai ya. Langsung ke bahan-bahannya ya. Ini ikan tapanya sudah dibersihkan dan saya potong-potong jadi seperti ini. Nanti bagian kepalanya ini yang akan kita gulai tempoyak, terus bagian badannya nanti kita bikin brengkes atau pepes tempoyak. Bumbu-bumbunya dia tidak menggunakan bawang-bawangan ya, cukup 1 ruas kunyit. Ini ada 10 batang cabai merah panjang. Ini ada 4 batang serai. Nah, ini gula pasir secukupnya, nanti kita koreksi rasa. Untuk garam, berhubung tempoyak ini saat pembuatan tempoyak dari durian mateng, jadi durian itu dikupas, diambil dagingnya, kemudian diolah dengan ditambahkan garam. Jadi tempoyak ini sudah bercampur dengan garam, sudah ada rasa asinnya. Jadi ketika kita ingin membuatnya menjadi gulai atau brengkes, kita cicip dulu. Kalau misalnya membutuhkan garam, baru boleh kita tambah. Jadi saya cuma menyediakan gula pasir saja. Kalau misalnya nanti membutuhkan garam, baru kita tambahkan garam sesuai selera. Nah, untuk gulai tempoyak dan brengkes tempoyak bumbunya sama. Jadi bumbu ini semuanya kita ulek, cuman cara masaknya aja yang berbeda. Kalau gulai langsung dicampur dengan air, kalau brengkes nanti kita menggunakan beberapa lembar daun pisang ya. Sekarang saya haluskan dulu bumbu-bumbunya ini. Sekarang kita bikin dulu gulai tempoyaknya. Saya ambil bagian kepala dari ikan.
kita tambahkan air secukupnya sampai ikannya tenggelam saja, jangan terlalu banyak airnya ya. Kita tambahkan gula sekitar 1 sendok makan. Nah, ini langsung kita didihkan saja sampai masak. Nanti dikoreksi saja rasanya. Kalau misalnya butuh garam, boleh ditambahkan garam. Ini selesai dengan yang ini. Sekarang kita lanjut ke brengkes tempoyak. Nah, ini separuh bumbu lebihan kita bikin gulai tadi. Tadi saya sudah cicip, ternyata tempoyaknya asin. Jadi saya tambahkan gula sekitar 1 sendok makan. Aduk. Kita lumurin ke ikannya. Brengkes tempoyak atau pepes tempoyak ini, kita cara masaknya, siapkan beberapa lembar daun secukupnya. Ini daun ini sudah saya cuci bersih, terus saya panggang sebentar di atas kompor. Ini sebaiknya menggunakan tangan ya, tangan saya sudah bersih ya. Jadi betul-betul dilumuri tempoyak ini. Setelah dilumuri seperti ini, sekarang kita bungkus pepesnya. Kita siapkan kukusan ya. Ini kita kukus. Nah, sudah selesai ya. Hari ini kita bikin pepes tempoyaknya atau brengkes tempoyaknya dengan gulai tempoyaknya. Inilah hasilnya. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video hari ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.